selamat siang. Siap. Luar biasa, tetap semangat. Semangat? Semangat ya. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya seneng-seneng ya, ceria-ceria. Enggak? Oh, begadang ngapain? Main game kan, Gusti kan? Oke, sudah? Sudah semua? Sudah rapi? Oke, yuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Sebelumnya siap gerak. Memulai kegiatan dari mengajar pagi hari ini, hari baik kita berdoa bersama. Doa mulai. Nah, hari ini ketemu lagi kita masuk kimia. Apa kabar hari ini? Baik, sehat semua? Senang? Ada yang sakit hati? Ada? Enggak? Ada? Kalau sakit hati nggak apa-apa, asal jangan sakit jiwa ya. Oke, sekretaris ada yang nggak datang, Pasca? Siapa, Dek? Fazrina. Sebelum kita masuk ke hidrolisis garam, ada yang masih ingat nggak sih pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Iqbal. Kita kemarin belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi dalam larutan. Oke, jadi kemarin kita belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi di dalam larutan. Reaksinya apa sih? Reaksi asam dan basa menghasilkan garam dan air. Oke, berarti kita kemarin sudah belajar tentang reaksi yang terjadi di larutan. Contohnya adalah reaksi asam dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. Bisa ya? Sudah siap untuk belajar? Oke. Oke, diamati ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini ya Adik-adik, silakan buka grupnya, kita pretest dulu. Oke ya, jadi ini untuk mengukur kemampuan dasar kalian sebelum materi dibagikan. Udah? Hidrolisis garam. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke adik, setelah kalian menyaksikan video, kemudian kalian nanti melakukan diskusi kelompok, kemudian kalian nanti presentasi dan tanya jawab, diharapkan nih setelah melakukan itu semua, kalian mampu. Yang pertama, anak didik dapat menganalisis sifat garam berdasarkan asam basa penyusunnya. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, anak didik mampu menganalisis sifat garam yang terhidrolisis berdasarkan reaksi ionisasi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam sehingga disebut dengan reaksi penggaraman dan juga menghasilkan air yang bersifat netral sehingga disebut dengan reaksi penetralan. Pertanyaannya, apakah semua garam bersifat netral? Kemudian apa yang akan terjadi jika kita melarutkan garam dalam air? Serta bagaimana cara kita menentukan pH suatu larutan garam? Tadi dibilang nih, apakah semua garam bersifat netral? Ingat ya, kita kemarin sudah belajar tentang asam basa. Berarti kalau dikatakan asam pH-nya bagaimana? Kurang dari 7, pinter. Kalau basa bagaimana? Lebih dari 7, mantap. Kalau netral pH-nya berapa? Oke, mantap. Nah, jadi di sini ditanya nih, apakah menurut kalian garam-garam yang ada di sekitar kita itu bersifat netral semua? Artinya garamnya pH-nya sama dengan 7. Menurut kalian gimana? Netral nggak semuanya hari ini? Oke, ini sudah duduk pada kelompoknya? Sudah ya? Nah, sekarang ketua kelas bagikan LKPD-nya. Dua-dua aja, satu kelompok.
Ini nanti diisi setelah habis pelajaran ya. Oke, terbang. Ini nggak usah dari garam aja. Ini nanti tinggal lihat aja. Garam dari basa lemah mana? Ini asam lemah. Ini basa kuat berarti bukan cari. Ini sifatnya. Ya, dari buku boleh, dari video juga boleh. Ini dari apa nih? Asam lemah. Berarti yang dia dari asam lemah. Kemudian dari basa kuat, bersifat. Yaudah saya catat kalau basa. Ini materi yang sedang kita bahas. Ana, Sela, Nafi, dan Doni berkunjung ke gudang pupuk kimia milik Pak Ali. Mereka ingin melihat-lihat isi gudang milik Pak Ali. Sesampainya di gudang, mereka disambut dengan ramah oleh Pak Ali. Pak Ali bercerita mengenai tanaman milik Pak Dodi. Tanaman padi milik Pak Dodi menunjukkan gejala tidak mau tumbuh, bahkan terlihat kuning dan akan mati. Pak Dodi penasaran bagaimana menangani masalah tersebut. Kemudian mencoba menggunakan urea CONH2 2 kali dan ternyata gejala semakin terlihat parah. Untuk menjaga agar produksi tanaman terus berjalan tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan tanaman, berbekal pengalaman dalam bercocok tanam, beberapa rekan Pak Dodi sesama petani menyarankan beberapa pilihan pupuk seperti pupuk niter yang mengandung KNO3, pupuk TSP yang mengandung CaH2PO4 2 kali, pupuk ZA yang mengandung NH4 2 kali SO4, dan pupuk DAP yang mengandung NH4 2 kali HPO4. Baiklah, yang pertama ada NaCl dengan bahasa pembentuk rumus kimianya NaOH itu bersifat kuat. Terus asam pembentuknya rumus kimianya HCl itu bersifat kuat. Karena dua-duanya bersifat kuat, maka didapat sifat netral. Kemudian NH4 2 kali HPO4 itu rumus kimia yang bagian basanya ada NH4OH, dia bersifat lemah. Kemudian asam pembentuk rumus kimianya H3PO4 bersifat lemah. Karena dua-duanya bersifat lemah, maka tidak diketahui sifatnya. Yang ketiga, CaH2PO4 2 kali, rumus kimia basanya CaOH2 bersifat kuat. Kemudian asam pembentuk rumus kimianya H3PO4 bersifat lemah. Karena basa pembentuknya kuat dan asam pembentuknya lemah, maka diperoleh sifat basa. Yang keempat, Al2SO4 3 kali, rumus kimia basa diperoleh AlOH3, dia bersifat lemah. Kemudian asam pembentuknya, rumus kimianya H2SO4, dia bersifat kuat. Karena asam lebih kuat dari basa, maka diperoleh sifat asam. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang akan dipertanyakan, tempat dan waktu kami persilakan. Yuk, yang mau bertanya silakan, angkat tangannya. Yang mau bertanya, oke silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Harfani Sregar. Saya dari kelompok nitrogen ingin bertanya, jika suatu pupuk yang mengandung garam dapat bersifat asam atau basa, maka bagaimana cara kalian untuk menentukan sifat dari garam tersebut? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia dari kelompok nitrogen. Sesuai dengan yang video dari kita lihat tadi dan dari LKPD yang kita baca, cara kita untuk menentukan sifat dari garam adalah dengan melihat asam dan basa pembentuknya. Kalau dianya asam dapat dinetralkan dengan basa, dan sebaliknya jika dia basa dapat dinetralkan oleh asam. Nah, karena lahan petaninya bersifat basa, maka yang dapat menetralkan lahan petani itu adalah pupuk yang bersifat asam. Apa tadi pupuknya? Pupuk ZA. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari yang sudah kita lakukan, adik-adik sudah mengamati video, kemudian sudah melakukan diskusi kelompok, dengan melakukan studi literatur ya, baik yang dari LKPD ataupun buku paket.
Ada nggak yang mau ditanya? Mengamati video tadi. Adik-adik, garam tidak hanya yang ada di dapur kalian ya. Tidak hanya garam dapur yang disebut garam. Tapi di kehidupan kita sehari-hari, garam itu sangat banyak. Contohnya apa? Ya soda kue. Kalian makan kue nih, beli di Aroma misalnya. Itu pakai soda kue. Soda kue merupakan garam. Garam apa? Yang bersifat basah. Ya kan? Kemudian kita setiap hari makan nasi. Nasi dari mana? Beras. Petani menanam padi. Untuk padinya subur butuh apa? Pupuk. Ternyata pupuk juga merupakan garam. Bu kasih waktu 7 menit. Jangan lupa dibaca petunjuknya kembali, isi nama untuk link post test. Ya. Jangan, namanya harus tetap ya. Namanya sesuai absen ya, jangan diganti-ganti sama Iqbal Ganteng, jangan ya. Tapi sesuai absen. Oke, jadi kita refleksi ya. Silakan dipegang yang sudah kalian punya. Ini diisi ya. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya nih. Gimana sih perasaan adik-adik setelah belajar hari ini? Yakin senang? Ya, oke. Alhamdulillah kalau senang. Oke, grogi dikit ya Gayu ya. Jadi bingung mau cakap apa gitu Gayu? Iya, nggak apa-apa. Kita belajar ya. Oke, kalau hari ini perasaannya senang. Menurut kalian, bermanfaat nggak sih belajar hidrolisis garam? Nah, adik-adik jadi tahu kan bahwasannya garam itu nggak hanya garam dapur gitu. Oke, nah kalian termotivasi nggak sih untuk belajar lebih giat lagi? Oke, termotivasi, baik ya. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang sama, masih dalam hidrolisis garam. Tapi yang akan kita pelajari di minggu depan adalah mengenai gimana sih ngitung pH-nya, gitu ya. Jadi kita akan melakukan percobaan sederhana untuk menentukan pH larut bahagia. Oke, yuk ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, siap gerak. Pulang, ada yang kita berdoa, sama-sama berdoa, pulang. Amin, berdoa kita. Gurunya, salam pada guru. Oke, selamat siang. Sampai ketemu.